Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, terima kasih semua atas kehadirannya di kuliah kita hari ini, tepatnya tanggal 3 Juli 2020. Saat ini pukul 14.10. Mohon maaf sebelumnya karena keterlambatan ya pengiriman link Zoom-nya tadi. Nah, untuk hari ini mata kuliah kita itu perancangan kapal 1 terkait dengan cell expansion. Nah, untuk cell expansion ini seperti yang pernah saya infokan sebelumnya, jadi rencana di awal kita mau memberikan ini, di mana kalian tugasnya yang kedua setelah UTS itu adalah cell expansion. Mungkin masih ada yang ingat apa itu cell expansion? Saya nggak kasihkan artinya langsung di sini, tapi memang kita matinya cell expansion. Mungkin ada yang masih ingat cell expansion itu apa? Bukaan kulit. Betul sekali, ya Mbak. Jadi cell expansion itu adalah bukaan kulit. Nah, di awal saya dan Pak Hendra ingin memberikan ini langsung setelah UTS, di mana kalian bisa menggambar. Namun karena keadaan seperti ini, jadi untuk pembuatan gambar cell expansion itu ditunda. Jadi sekarang kami lebih kepada teori, memberikan brief macam kind of explanation ya, apa sih sebenarnya cell expansion itu. Nah, diharapkan ketika nanti memang sudah bisa masuk dan menggunakan lab komputer seperti biasa kembali, kita sudah bisa mengerjakan ini. Mungkin saja nanti ada desain yang memang kita ada waktu untuk mengerjakan cell expansion, karena memang kalau cell expansion sendiri tidak agak lama, tapi nggak terlalu lama seperti kemarin ya di awal di line span seperti itu. Yang penting kita masih menggunakan data line span. Nah, kalau bisa intinya adalah gambar line span kita sudah jadi terlebih dahulu. Nah, paling bagus lagi sebenarnya kalau memang kita sudah sudah menyelesaikan gambar line span kita. Jadi kita mau menggunakan halnya seperti itu kan, gambar dari halnya atau bentuk lambungnya, karena sekali lagi cell expansion ini itu adalah bukaan kulit yang memang kita mau memperlihatkan lebih detail terkait dengan shell plate-nya itu sendiri, seperti itu ya. Nah, oleh karena itu untuk materi ini saya akan membagi dua sesi. Sesi yang pertama membagi dua pertemuan. Pertemuan pertama adalah hari ini ya. Itu adalah kind of intro-nya dulu. Kenapa harus intro? Karena kalau saya langsung bawa ke load, kenapa itu misalnya kita harus bikin, itu berkaitan dengan load, yang otomatis perhitungan beban, di mana dalam penghitungan beban itu berarti ada istilah konstruksi kapal nih, ya kan? Nah, ada beberapa istilah konstruksi kapal yang memang saya yakin kalian sudah pelajari dari beberapa dosen lainnya, misalnya selain Ibu, ada juga mungkin yang memang Ibu juga pernah membahas seperti itu. Nah, maka dari itu, utamanya di sini adalah bagaimana kita mereview kembali term atau definisi atau nomenklatur yang terkait dengan konstruksi kapal itu. Nah, agenda saya untuk hari ini, untuk cell expansion itu, intinya adalah intro, kemudian intro di sini itu lebih kepada yang tadi saya bilang, itu lebih kepada review kembali ilmu konstruksi kita, ya seperti itu. Utamanya structural membership seperti itu. Jadi apa sih namanya, seluruh konstruksi yang membangun kapal. Kemudian nanti ada definition-nya. Definition-nya berarti lebih langsung explanation terkait apa sih cell expansion itu. Kemudian yang ketiga itu aplikasi. Nah, aplikasi ini bagaimana sih kalau kita mau bikin gambar cell expansion, apa dulu yang harus kita cari tahu, apa dulu yang harus kita hitung misalnya, ya kan, karena ada hitungannya juga. Nah, baru nanti saya akan melihatkan gambarnya seperti apa, terus contoh-contoh kalau ada picture-nya langsung ya terkait dengan plat dan lain-lain. Tapi kalau images ini sendiri, dari gambar ini, di dalam penjelasan saya juga saya sudah mulai menyertakan gambar-gambar supaya mudah dipahami. Kemudian nanti ada video, ya. Videonya itu salah satu misalnya aplikasi software yang dia bisa menggambarkan cell expansion. Jadi kalau untuk gambar cell expansion sendiri sih biasanya ya, yang dulu-dulu itu kita menggunakan AutoCAD
dari AutoCAD aja. Jadi yang fungsi list itu untuk menghitung, kita ambil dari body plan, kemudian kita gambar langsung bentangan platnya, gitu ya. Oke, tunggu sebentar. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita ke intro, ya. Ini dia. Intro di sini berarti saya lebih kepada bagaimana nanti loads on sheet-nya, kemudian bagaimana hierarchy of file structure-nya. Jadi yang membentuk sebuah hal itu berarti apa? Lambung kapal ya. Jadi harus ada yang dibedakan ketika kita menyebut sebuah shape dan ketika cuma menyebut sebuah hal. Ya, seperti itu. Karena kapal berarti nanti ada halnya, ada juga misalnya superstructure. Ya, superstructure berarti bangunan-bangunan atas, mulai dari misalnya poop deck sampai ke atasnya misalnya, atau mulai dari di bagian depan ada apa? Kalau di belakang ada poop deck dan seterusnya sampai ke atas. Kalau di depan ada apa? Ayo, masih ingat nggak? Di depan ada apa? Kalau bangunan atas ada nggak di bagian depan? Forecastle deck. Forecastle deck. Ya. Kemudian nanti ada sistem konstruksi kapal, kemudian ada terkait dengan plating, ya. Nah, plating ini harus kita ketahui, platingnya otomatis ketika kita membahas AS mention, plating ini harus sudah jelas. Kemudian ada yang namanya istilah stack di sini. Stack itu apa? Ya. Kemudian ada butt welding. Nah, berhubungan dengan cell expansion, berarti kita membicarakan juga terkait dengan welding. Soalnya itu nanti juga akan berhubungan dengan joint plate seperti itu. Lalu ada yang namanya istilahnya seam, ya, SEAM, ya, welding joint atau welding seam seperti itu. Nah, sekarang terkait dengan load on ship. Nah, sebelum saya bawa ke load on ship, Ibu mau tahu dong, ada yang tahu nggak kira-kira sumber beban yang ada di kapal itu, atau force, atau mau stress atau loads yang ada di kapal itu sumbernya dari mana aja sih? Silahkan diaktifkan ininya ya kalau mau jawab. Ayo, kira-kira dari mana aja? Ada yang tahu nggak? Beban-beban yang ada di kapal itu biasa bersumber dari mana aja sih biasanya? Konstruksi. Muatan, Bu. Muatan. Bahan bakar. Apa? Bahan bakar. Main engine, Bu. Main engine. Terus ada lagi? Pelatnya, Bu. Apa? Platnya? Pelatnya. Platnya juga berarti ya. Terus ada apa lagi kira-kira? Selain dari, itu kan tadi semua yang disebut dari dalam kapal ya. Kalau dari luar ada nggak? Kira-kira. Ayo. Deng, 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 deng. Ayo. Ini udah semester berapa? Mas sekarang mau masuk semester 3 ya? Coba ingat kembali, ada nggak dibahas sama dosen? Atau udah pernah pada saat diskusi terkait dengan beban? Nah, ini soalnya nanti akan berhubungan. Ya. Kenapa misalnya kita harus mengetahui saat tension misalnya? Itu gunanya buat apa? Terus bagaimana menentukan membuat sebuah gambar suspension? Utamanya yang pertama adalah menghitung beban dulu, beban yang ada di kapal. Beban di kapal memangnya itu seperti apa sih misalnya ya? Nah, inilah makanya pertama yang akan saya jelaskan. Jadi pada dasarnya ya untuk load on ship itu kita sebenarnya ada beberapa macam gaya ya, atau ada juga load, atau ada yang namanya di istilah di kapal itu paling terkenal six freedom of ship. Jadi 6 derajat kebebasan kapal. Nah, gaya-gaya yang terjadi di kapal ya. Nah, seperti itu. Sebentar, saya masih ini. Oke. Nah, pada dasarnya di sini saya akan menjelaskan terkait dengan load. Jadi load itu biasanya ada internal load, ada juga yang disebabkan oleh external load. Jadi kalau internal load itu ya, bentar, itu biasanya misalnya disebabkan oleh yang Mas sama Mbak tadi itu sebutkan ya, kayak ada tadi misalnya mesin, kemudian ada dari konstruksinya ya, kemudian dari apa lagi misalnya kargo. Nah, itu semua berarti berasal dari internal load. Sumbernya itu dari kapal itu sendiri. Baik itu dari konstruksinya, kargonya, balasnya, fuelnya.
terus proses loading unloading-nya ya. Nanti kan ada proses loading unloading, nah itu yang kita sebut dengan internal load. Nah, ada juga yang disebabkan oleh yang namanya external load. Apakah itu dari lautnya itu sendiri, misalnya di laut kan bisa terjadi, ada juga misalnya ketika berlayar langsung ada green water, di mana air naik ke deck, kemudian ya seperti itu. Kemudian ada juga disebabkan oleh angin atau mungkin kapal-kapal yang berlayar di perairan yang ada esnya, misalnya seperti itu ya. Nah, inilah yang menyebabkan adanya load di kapal ya, baik dia itu internal load, ada external load. Nah, untuk yang terkait dengan longitudinal member atau longitudinal supporting atau penguatan secara longitudinal, nah di kapal itu lebih sering kena dua gaya di sini, ada yang namanya hogging, ada sagging ya. Yang di atas ini adalah hogging. Jadi hogging itu adalah longitudinal load ya. Kalau Ibu bilang longitudinal sudah dipahami ya. Kita kan selalu membahas ada transversal, ada longitudinal. Nah, ketika transversal berarti dia melintang, longitudinal berarti memanjang. Nah, untuk hogging sendiri ini biasanya longitudinal load yang terjadi di bagian forend sama afend ya, afterpeak atau forepeak seperti itu. Dimana misalnya tadi contohnya kalau umpamanya di aft itu disebabkan oleh ship machinery-nya misalnya. Ship machinery kan seperti yang ada tadi yang bilang ya, berat mesin Bu. Nah, itulah salah satunya yang bisa menyebabkan terjadinya hogging ya. Konstruksi atau load, distributional load itu dititik beratkan adanya di depan dan kapal, depan dan belakang kapal seperti itu ya. Akhirnya terjadi tension ya, seperti itu. Nah, sedangkan kalau sagging itu jika distribusi load-nya dan buoyancy-nya itu lebih dititik beratkan di bagian tengah, misalnya kita kargo, atau misalnya ada kapal yang memang letak kamar mesinnya ada di bagian tengah, ya otomatis kan machinery weight-nya ya, seperti yang Ibu bilang tadi, machinery equipment dan lain-lain itu kan konsentrasinya bakal dititik beratkan jadi di tengah. Nah, makanya itu terjadi yang namanya sagging. Ini hogging dan sagging inilah longitudinal load yang memang maka dari itu kita butuh yang namanya konstruksi penguatan secara longitudinal atau longitudinal framing system ya, supaya bisa mengatasi kedua gaya ini salah satunya. Jadi ingat kembali load-nya bisa dilakukan oleh dua, baik itu internal maupun dari eksternal. Ya, lanjut. Setelah itu, oke, daripada dasarnya sebuah lambung kapal itu terdiri dari yang namanya flat, ya, stiffener. Nah, kadang saya malah cuma kalau Ibu ngajar konstruksi Ibu cuma bilang kapal itu cuma terdiri dari dua, ya. Nah, kalau umpamanya bukan flat, ya berarti stiffener, ya seperti itu. Kenapa? Biar gampang ingat aja. Artinya kalau profil-profil yang lain yang muncul selain flat, berarti kita bilangnya stiffener. Nah, di sini berarti hierarki dari sebuah kapal, lambung kapal itu, struktur lambung kapal itu terdiri dari ada yang namanya flat, kemudian ada stiffener, ya, kemudian ada stringer atau girder. Nah, itu biasanya kita bentuk, ya, kita joinkan supaya membentuk sebuah yang namanya panel. Panel-panel digabung menjadi subblok, antara subblok dibangun menjadi blok, antara blok dibangun menjadi sebuah grand block, sehingga menjadi sebuah lambung kapal utuh atau menjadi sebuah kapal seperti itu. Masih ingat ya yang materi-materi terkait blok kemarin? Jadi blok itu ada apa? Ada subbloknya misalnya ya, kemudian ada part-nya. Part itu yang kita sebut dengan kalau umpamanya kita beli jadi ya di supplier itu belum diapa-apain, jadi pure misalnya plat, belum dijoinin sama stiffener, itu yang kita sebut dengan part seperti itu ya. Lanjut dari sini, oke? Masih bisa dipahami kah semuanya? Oke, Bu. Oke, lanjut ya. Oke, kita lanjut. Nah sekarang masih ingat kalau umpamanya pada dasarnya sistem konstruksi kapal itu kemarin Mas
yang udah memberikan materi konstruksi kapal? Sudah ada? Dari Pak Sapo atau selain Pak Sapo ada lagi nggak? Atau udah pernah di kuliah lainnya juga misalnya? Boleh dibagi? Sudah pernah dengar terkait primary member, secondary member? Mas-mas, mbak-mbak? Belum, Bu. Primary member sama secondary member. Jadi pada dasarnya kapal itu sistem konstruksinya ya, semuanya itu intinya sih sebenarnya terdiri dari dua. Ada yang namanya primary member, ada yang namanya secondary atau supporting member. Primary member itu kayak misalnya web frame, ya kan? Kemudian ada yang namanya deck girder, ya. Semua stiffener yang memang scantling. Kalau itu bilang scantling itu berarti kayak dimensinya ya, profilnya itu lebih besar. Jadi kayak di manusia begitu. Nah, kerangka-kerangka yang membangun bentuk tubuh manusia itu yang kita sebut dengan primary member. Nah, secondary-nya sendiri berarti itu yang sudah lebih kecil-kecil, tapi dia membantu untuk mensupport. Misalnya sticker, misalnya. Nah, itu yang kita sebut dengan secondary member. Nah, primary member sendiri misalnya tadi ada web frame, ada deck girder, ada deck beam, itu yang kita sebut dengan primary member. Nah, yang kita tahu, yang sudah pernah juga kita bahas, jadi sistem konstruksi kapal, bukan sama itu ya, maksudnya mungkin sama dosen lain, jadi pada dasarnya ada 3, ya. Kita ada yang namanya kerangka melintang, kerangka membujur, atau longgi, atau mix. Mix itu menggabungkan keduanya. Dan biasanya yang menggunakan kerangka melintang kapal-kapal yang memang di bawah, misalnya di bawah 100 meter. Ya, kapal-kapal kecil. Paling gampangnya kita melihat traditional boat misalnya. Atau kapal-kapal ikan. Nah, mereka kebanyakan itu pasti menggunakan kerangka transfer framing system seperti itu ya. Nah, kemudian kita juga ada yang namanya longitudinal. Nah, untuk longitudinal sendiri otomatis ini sangat-sangat membantu, utamanya tadi mengatasi ya load. Bu, suaranya kecil. Oh, sorry. Tes. Udah? Belum, Bu. Oke, bentar. Dari tadi ya? Ya Bu, besar kecil, naik turun terus suaranya. Turun ya. Sekarang? Masih? Ibu udah pakai Sekarang mic kok, kecil, Bu. masih kecil. Atau telinga saya yang tak dengar ya, Bu. Mohon maaf ya. Sama. Ibu pakai mic loh padahal. Kayaknya telinga saya udah nggak dengar. Udah belum? Udah, Bu. Udah bisa. Udah, Bu. Tinggal olahraga tuh, Bu. Udah aman. Oke, good. Wah, suara banget. Bagus, Mbak. Semangat terus ya. Oke, sekarang, nah, berhubung kita biar lebih berinteraksi juga dan siang hari supaya nggak ngantuk. Oke, siapa yang bisa sebutkan? Coba disebutkan, bantu disebutkan yang termasuk transfer framing system. Ayo. Dress. Sebut dress. Udah aku aja kena ya. Ayo, yang termasuk transfer framing system. Coba itu yang pakai apa? Yang mbak-mbaknya yang pakai jilbab atau pada nyalain aja videonya. Yang termasuk transfer framing system apa aja? Transfer itu berarti apa? Dia mensupport kapal dengan kekuatan secara melintang. Nah, berarti itu bisa masuk apa kira-kira? Menyeberang. Kira-kira apa? Masih ingat nggak? Ayo, membernya apa saja? Member itu bukan keanggotaan ya. Membernya maksudnya yang termasuk misalnya. Transfer framing system itu apa aja? Contoh. Ayo. Masa Ibu terus? Kemarin udah, berarti materi dari Pak Sopo nggak ada yang baca nih. Padahal udah dikasih loh konstruksi kapal. Lupa baca. Lupa atau nggak dibaca sama sekali. Transverse itu berarti melintang. Nah, sekarang coba bawa imajinasinya ke kapal. Kemudian kita ingat kira-kira yang profilnya atau yang
yang membantu penguatan secara transversal. Coba kita lihat di kapal ya, misalnya. Sejauh yang kita sudah pelajari di line span ya. Itu kira-kira apa? Coba, ayo. Mas semester 2 nih, harus digali nih. Center girder, Bu. Center girder itu kira-kira dia dipasangnya memanjang atau melintang? Memanjang, Bu. Memanjang. Memanjang. Memanjang berarti dia masuknya Longitudinal. Oke, terima kasih. Lanjut lagi. Ayo, sekarang untuk lonji kita udah dapat salah satunya misalnya center girder. Nah, gimana kalau umpamanya dia transversal? Web frame, Bu. Yap, very good. Jadi kita ada web frame, ya. Kemudian kita ada juga yang namanya main frame, ya. Kemudian ada bracket. Nah, itu semua adalah salah satu contoh dari transfer framing system. Nah, biasanya untuk memudahkan ini, itu Ibu bawanya, Ibu bagi. Jadi kayak gini. Bentar ya. Kayak biasanya Ibu selalu bagi begini, biar gampang. Nah, sorry ya kalau tulisan Ibu. Ini karena pakai whiteboard. Oke. Kapal itu berarti kita bisa ngebagi, kita ada daerah apa? Paling awal bottom, terus ada apa? Side. Terus kita ada apa? Daerah atas kita bilangnya apa? Main, deck atau deck. Ya. Nah, di sini nanti kita bisa Pasang mana itu? Nonton bobo yang Taizar. Oke. Nah, bottom. Nah, ini misalnya ada transversal, kemudian kita bagi menjadi ini longitudinal. Nah, kalau saya bawa ke bottom dulu, saya akan melihat konstruksi, kira-kira konstruksi yang transversal di bottom. Bottom itu kan berarti daerah bawah. Berarti ada apa aja kalau di bawah? Di bawah ada yang namanya dipasang secara transversal. Kita ada yang namanya floor. Nah, floor di sini, ingat, floor di sini itu bukan lantai, tapi apa? Rung. Ya. Ruang. Oh ya, ruang kapal. Rung kapal. Ya. Ini pun ada berbagai macam lagi, tergantung dari letaknya di mana. Kemudian kita ada apa lagi? Misalnya selain floor, kita ada misalnya sambil membayangkan, ada lagi nggak yang bisa cari? Kalau di daerah bottom ada apa lagi misalnya? Ya. Kemudian di side, transversal, berarti kita punya apa? Web frame. Kita punya namanya frame-nya. Apakah dia itu web frame atau main frame? Di daerah deck, kita punya ada yang namanya deck beam. Orang bilangnya deck beam atau deck transverse. Atau transverse. Saya suka bikin kayak gini, jadi biar lebih mudah untuk mengingatnya. Ya, nanti diketik lah, biar enak melihatnya. Nah, ada juga misalnya kalau umpamanya saya bawa ke lonji. Nah, lonji ini yang paling banyak. Contoh di bottom. Di bottom itu dekat dengan bottom plate kita ada yang namanya apa? Longitudinal, bottom longitudinal. Bu, kenapa sih namanya banyak banget? Jadi gini, pada dasarnya, sorry ya, ini saya hapus saja. Nah, pada dasarnya itu, semuanya itu kan
seperti yang saya bilang, ada flat, ada stiffener. Nah, stiffener ini yang memang banyak macamnya. Cuma dari segi profile, ya, dari segi profile itu cuma beda scantling. Scantling itu berarti beda di dimensi, ya. Jadi kalau misalnya di side itu, di sisi kapal, nah kalau dia scantlingnya lebih besar, itu namanya web ram. Ini dia kalau ada di side sail. Jika saya bawa di deck, kalau saya bawa di deck, namanya berubah jadi misalnya apa? Namanya berubah jadi deck beam. Nanti ada gambarnya, saya kasih lihat. Ya. Nah, kedua ini itu sebenarnya sama, ya. Fungsinya sama-sama, semuanya fungsinya adalah untuk stiffener atau supporting primary member, memberi penguatan pada konstruksi kapal. Namun karena dia beda posisi, ya beda posisi karena kenapa? Ada yang di bawah, ada yang di sisi, ada yang di atas, ya. Makanya namanya jadi beda-beda. Cuma fungsinya sebenarnya sama. Dia itu stiffening, ya, membantu untuk stiffener seperti itu. Nah, hanya karena dia letaknya berbeda, baru namanya bisa beda-beda. Nah, terus, Bu, profilnya sama nggak, Bu? Ya, itu tergantung. Makanya itu nanti akan kita bahas di pembahasan selanjutnya, di mana seberapa besar sih kalau umpamanya saya misalnya ada load di sini, kemudian ada di sini, ya, kemudian yang terjadi di atas kapal. Nah, karena load-nya, distribusinya itu sudah berbeda, otomatis nanti ketebalan yang ada di sini, kemudian ketebalan yang ada di sisi, sama ketebalan yang ada di atas. Nah, nanti bakal kelihatan yang mana sih yang memang lebih tebal platnya, seperti itu. Tuh ya, ini intro. Jadi kita kembali lagi. Oke, kita kembali lagi ke sini. Curiga nih, konstruksi nggak ada yang baca ya. Aduh. Nah, sebelum saya bawa ke gambarnya seperti ini ya. Kita bawa dulu, jadi itu ada yang namanya, Bu, mungkin ada yang sampai bertanya, ini kita mau bahas apa sih? Perasaan tadi dibilangnya suspension, kenapa jadi kayak gini? Jadi sekali lagi, ya, bagian terlambat masuk, ya, kita bawa ke sini sebelum kita mengetahui nanti apa yang akan berhubungan dengan suspension, seperti itu ya. Karena kalau kita mau ngebahas semuanya itu, kita harus tahu dulu terkait dengan hal ini. Bagi saya ya, seperti itu. Jadi ada tadi istilahnya stiffener. Jadi stiffener itu apa sih? Stiffener itu dia adalah secondary secondary plat ya. Atau yang kita bilang tadi supporting member ya, yang ada dipasang di kapal, di mana dia bisa mensupport kekuatan kapal. Nah, kalau umpamanya ternyata misalnya kita tidak menggunakan stiffener, lalu apa yang akan terjadi? Contoh, nggak usah jauh-jauh, misalnya ada di side plat. Nah, kalau plat kapal nggak dikasih stiffener, ya, tidak ada yang membantu, nggak ada yang mensupport platnya, seperti itu ya, untuk penguatannya. Bayangkan kalau misalnya ternyata ada dikenai beban, ya, atau misalnya kena stres atau kena load dari kapal, ya, apa yang akan terjadi? Nah, itu kan pasti sangat berbeda dengan kalau dia dibantu oleh penguatan. Contohnya misalnya yang ada di stiffener seperti ini, ya. Nah, apapun yang gunanya memang untuk memberikan penguatan pada kapal, itulah yang disebut dengan stiffener. Cuma biasa ada istilah girder. Jadi girder itu kalau dia scantlingnya lebih besar. Ketika saya bilang itu scantling, berarti itu berkaitan dengan apa? Di dimensinya ya. Misalnya ada profilnya, ukurannya berapa kali berapa. Nah, kalau dia lebih besar, kadang itu yang kita sebut juga dengan namanya girder, sama peletakannya juga sih. Ya. Kemudian, kalau stiffenernya welded di lasnya itu, atau dipasangnya secara longitudinal, itu kita sebutnya longitudinal
stiffener. Kalau dia dipasang transversal seperti tadi ya pasti namanya juga transverse stiffener ya. Nah, girder ini nih girder, ini salah satu bentuk dari stiffener yang dipasang secara longitudinal. Contoh misalnya deck girder ya, atau bottom longitudinal girder misalnya kita sebutnya. Nah, itu ciri-cirinya dia lebih big size, yang seperti saya bilang tadi, scantlingnya itu lebih besar ya. Nah, itu juga, nah ini contohnya, itu bakal dipasang secara memanjang dari belakang sampai depan kapal, atau sebaliknya dari depan sampai belakang kapal. Nah, gunanya untuk apa? Itu salah satunya tadi memberikan kekuatan ya, terkait utamanya dengan bending moment seperti tadi. Nah, ini contoh gambar yang saya tunjukkan di sini ya. Di sini kita bisa melihat yang scantlingnya ya besar. Ini yang kita sebut dengan girder. Sedangkan lihat ada juga profil ya atau stiffener yang kita lihat di sebelahnya ini ya. Sebentar. Keluar saya nggak aktif nih. Sebentar ya. Channel show. Pakai ini nggak enak jelasinnya. Udah 242 aja ya, cepat juga. Pesertanya masih ada nggak nih? Nggak ada suaranya. Kalau mau tanya langsung bisa ya. Oke, kita pakai ini sudah enak. Oke, kita kembali. Zoom meeting, share screen. Share. Oke. Ini, yang ini ya. Nah, ini yang kecil-kecil ini nih, ya. Itu yang kita sebut dengan stiffener juga. Jadi pada dasarnya semuanya ada stiffener, tapi ini yang kecil-kecil ini kita sebutnya adalah longitudinal. Longitudinal. Nah, kalau letaknya di bottom berarti longitudinal bottom. Kalau letaknya di deck, kita sebutnya deck longitudinal. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita lihat yang ini, ya. Ini suaranya matikan dulu ya. Oke, di sini sudah ada sistem konstruksi yang ada di sini ya, bisa dilihat. Nah, ini untuk biar memudahkan, kita mulai dari yang muncul di mana ya, nomor 1 deh. Nah, ini kalau kita bagi di bagian sini itu adalah apa? Deck, ya kan? Kemudian ini sisi kapal. Kemudian di bawah adalah berarti daerah bottom. Nah, kita mulai dari sini. Berarti ini adalah deck plat nomor 1 kan? Bisa diganti ya. Oke. Kemudian di sini sudah ada. Nah, kalau umpamanya kita lihat ya di sini ada yang dipasang secara longitudinal. Ini yang saya bilang dengan longitudinal deck atau deck longitudinal. Jadi dipasangnya memanjang ya. Memanjang kapal. Kemudian yang scantle yang lebih besar ini yang saya sebut dengan deck girder. Kalau dia letaknya ada di tengah-tengahnya kapal di bagian atas misalnya, itu yang kita sebut dengan center girder. Ini kan tepat di tengah nih ya, ada tulisan center line. Nah, inilah makanya ada muncul mengapa namanya disebut center girder. Ya. Nah, karena letaknya di sini, kemudian dia apa? Salah satu cirinya tadi kalau kita disebut girder itu adalah dia letaknya longitudinal, kemudian dia apa?
Lebih besar dimensinya. Lebih Panjang. Atau scantlingnya ya, bahasa kerennya rules kita sebutnya scantlingnya ya. Ya dimensinya tuh big size, lebih besar misalnya. Nah, semuanya ini adalah stiffener ya, seperti itu. Ini untuk di bagian atas, saya ulangi. Nah, kalau dia transversal, yang ini itu kita sebut dengan apa? Deck transverse atau deck beam. Diingat ya, itu namanya apa? Deck transverse atau deck Beam. Bu, ada nggak stiffener kecil yang scantingnya lebih kecil? Kalau deck beam ini kan berarti kan kurang lebih besarnya sama ya dengan deck center girder, iya nggak sih? Cuma letaknya dia transfer. Jadi bahasa kerennya dia adalah web frame. Ingat, dia adalah web frame yang terletak di deck. Hanya karena dia beda lokasi, makanya namanya jadi beda. Sedangkan fungsinya sama seperti web frame. Cuma namanya udah bukan web frame karena letaknya ada di deck. Makanya diganti web frame-nya. Kalau dia letaknya longitudinal, web frame-nya di deck namanya jadi center girder. Kalau letaknya transversal, nah web frame-nya diganti menjadi deck transversal atau deck beam. Seperti itu ya. Nah, kalau dia berupa scantling yang lebih kecil dan letaknya transversal, jadi di sini nggak nampak ya, seharusnya ada, itu muncul, ya, sama, dia istilahnya kayak mainframe-nya. Kalau tadi kan secara longitudinal, mainframe-nya namanya longitudinal deck kan. Kalau transfer, dia ada yang namanya apa? Longitudinal, ya sama kayak tadi ya, longitudinal, transverse deck, ya, tapi dia ada juga menjadi lebih ke kecil scantlingnya. Cuma di sini karena ini konstruksi longitudinal jadi nggak terlalu kentara. Ya, seperti itu. Oke, pindah ke sisi. Nah, ke sisi tadi ada scantling yang besar. Sama kayak misalnya, besarnya nggak sama, tapi maksudnya size-nya juga big size, ya, scantlingnya besar, sama seperti center girder. Itulah yang kita sebut dengan web frame. Nah, longinya, tapi profilnya nggak sama dengan yang di deck besarannya. Longinya yang kita sebut, longinya. Ini transversal semua ya, web frame sama main frame. Nah, kalau longinya kita sebut dengan side stringer. Ya, yang kecil-kecil ini, tapi dia di sisi. Itu yang kita sebut dengan side longitudinal. Tapi kalau umpamanya ada, ini nanti nih, ini kan di gambar sini nggak ada nih, ada yang dipasang secara longitudinal gini, ya. Kalau dia scantlingnya lebih besar, kita sebutnya side stringer. Side stringer. Stringer. Nah, nanti berarti ada udah ada dua istilah kan? Kalau tadi ada girder, kalau ini ada istilah stringer. Nah, itu letaknya adalah di sisi, tapi dia letaknya ini memanjang. Bu, kalau saya bilang di atas ini stringer bisa nggak, Bu? Sebenarnya dari segi fungsi itu sama, ya. Tapi karena letaknya di atas, namanya udah berubah lagi. Kita sebutnya menjadi apa? Girder, ya. Nah, sekarang longitudinal nih, yang scanting kecil, terus saya letakin di sini, ya. Ada lagi di sini nih, di antara side stringer tadi, itu ada lagi yang seperti ini, itu yang kita sebut dengan side longitudinal, ya. Jadi dia sama seperti deck longitudinal, cuma dipasang di sisi kapal, itu adalah namanya side longitudinal. Itu kalau longi. Kalau transversal, dua, ada main frame, ada web frame. Kalau di deck tadi ada namanya apa? Deck beam atau deck transverse. Kalau di sisi dia ada namanya apa sih namanya? Web frame sama main frame. Itu transversal. Nah, itu untuk di sisi, ya. Kemudian ini nih. Side stringer. Ini nih. Side SS. Nah, ini kan besar kan? Nah, ini ya. Nah, oke. Seperti itu. Nah, sekarang kita ke bottom. Bottom ini, itu ada yang namanya, kita mulai, ya. Kita mulai dari ini. Ini kan center nih. Berarti, dia kalau ada di center, ya, sama ya, center girder. Nah, kemudian, nggak pakai kata deck ya.
tapi dia center girder. Kemudian ada plat lagi nih, satu. Ini yang namanya side girder. Oke. Ini center girder, ini side girder. Ya, ini masih side girder juga. Nah, kalau yang transversalnya itu namanya apa? Itu namanya floor. Ini penguatan secara transversal. Ini isi gambarnya udah macam-macam ya. Udah kayak gini. Oke, kita lanjut. Bisa lanjut? Konstruksi udah ada pemahaman belum? Ini berarti ini adalah deck. Deck apa? Deck plate ya. Ini deck plate bagian atas. Ini adalah side plate. Yang ada di sebelah sini apa namanya? Oke, ini adalah deck plate. Oke. Ini deck plate. Oke, kalau ini side plate. Jadi di sebelah sini ada namanya shear strike. Ini shear strike ya. Shear strike. SS shear strike. Ini side plate. Kemudian ini ada, ingat ini apa? Bilge. Kursor panahnya nggak kelihatan, Bu. Oh iya ya. Dari tadi Bu pakai-pakai. Iya, Bu. Dari tadi nggak kelihatan, Bu.